kabar Sobat Uta dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Dinar Aca dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Uta Bicara. Talkshow-nya Uta 45 Jakarta, ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Sobat Uta, seperti yang kita ketahui banyak sekali literatur dan para ahli menyebutkan bahwasannya Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi di tahun 2030 sampai 2040-an. Bonus demografi yaitu kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif. Hal tersebut tentu menjadi kesempatan yang strategis bagi kita untuk bisa mencapai banyak sekali perkembangan baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Sebagaimana sesuai juga dengan visi Indonesia yang akan menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Tepat 100 tahun usia Indonesia. Nah, untuk mencapai proyeksi itu, Sobat Uta tentu membutuhkan sinergi dari banyak pihak, baik dari pemerintah, pendidikan, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi tentu punya andil besar di sini untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Lalu seperti apakah peran strategis perguruan tinggi khususnya UTA 45 Jakarta? Hari ini kita akan bahas secara mendalam bersama dengan dua narasumber saya hari ini. Yang pertama ada Bapak Bambang Sulustomo MSI. Beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Apa kabar Bapak? Baik, Merdeka. Merdeka. Merdeka begini ya Pak? Iya, Merdeka. Ini ada apa? Ketentuan September 45 maklumat negara. Itu kalau depan mereka harus begini. Ini kenapa Bung Karno, Pak Dirman kalau lihat masyarakat atau lihat apa merdekanya dicabut dengan begini. Bung Karno nggak pernah begini. Di atas mobil dari mana-mana. Pak Dirman juga. Jadi ini maklumat resmi negara. Mereka. Oke, terima kasih sudah hadir di studio bersama kami. Kemudian yang selanjutnya, Sobat Uta ada Bapak Rizka PhD. Beliau adalah rektor dari UTA 45 Jakarta. Apa kabar Pak Rektor? Baik. Saya panggilnya Pak Rektor atau Pak Rajas ya? Pak Rajas aja. Pak Rajas aja. Kabar baik ya Pak, semangat baik, ya baik, Pak. baik Terima sekali. kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio bersama kami di tengah kesibukan Bapak berdua yang luar biasa ini. Baik, Sobat Uta langsung saja kita akan tanyakan secara mendalam seperti apa sih peran strategis dari UTA 45 Jakarta untuk menyiapkan SDM-nya sehingga di tahun 2045 kita bisa bersama-sama mencapai visi Indonesia Emas. Baik, saya mau ke Bapak Rajas terlebih dahulu. Jika kita membahas tentang bonus demografi kemudian Indonesia Emas di tahun 2045, apa pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, pertama kalau kita berbicara bonus sebenarnya perguruan tinggi itu peran yang sangat besar. Peran dalam arti apa? Ini merupakan upaya perguruan tinggi itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencetak SDM yang unggul. Untuk mencetak SDM yang unggul tergantung dari kesiapan. Okay. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta telah mengagendakan di dalam visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul yang berwawasan kebangsaan, yang pastinya ini nilai untuk membangun anak bangsa menjadi unggul itu tidak main-main. Itu merupakan satu upaya yang cukup besar dan kami memiliki tanggung jawab untuk benar-benar dapat mengimplementasikan. Banyak hal, banyak sisi yang harus dikejar. Sementara target pemerintah itu menyatakan bahwa nilai APK terhadap penduduk bonus demografi yang berpendidikan sarjana itu sangat minim. Yang dilihat adalah dari surveinya hanya 11% yang berpendidikan
baik diploma, S1 maupun S2 dan S3, 11% dari jumlah penduduk sekitar hampir 280. Gimana membuat ini menjadi harus bisa diselesaikan? Karena bonus demografi ini sebenarnya Indonesia adalah negara yang besar, dan di satu sisi lagi perguruan tinggi harus benar-benar menyiapkan dengan dapat memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Sebenarnya nggak boleh ada pengangguran di Indonesia. Kalau ada pengangguran berarti ada yang salah dengan sistem yang yang ada dan berjalan saat sekarang. Nggak boleh. Bonus demografi itu adalah keunggulan dan kekuatan untuk Indonesia. Dan bagaimana kita mau memanfaatkan dan memastikan bahwa SDM kita itu menjadi SDM dari seluruh bidang. Kalau kita berbicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sementara Universitas 17 Agustus 1945 ini adalah mahasiswa itu datang dari sebenarnya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, itu ada di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kami memiliki satu tantangan, bagaimana menerima anak-anak mulai dari Aceh sampai Papua dengan background latar belakang budaya, sistem pendidikan dan sebagainya yang tidak sama di ibu kota. Kita posisinya di ibu kota, di mana kami harus mempersatukan dan mentrain mereka menjadi SDM. Ini memiliki challenge yang cukup banyak, besar ya, dan mudah-mudahan kita dapat menjalani itu semua dengan satu kepastian yang pastinya setelah mereka lulus, mereka memiliki beberapa kompetensi yang diwajibkan sehingga mereka dapat bekerja di dunia usaha maupun dapat mendirikan usaha sendiri. Betul. Terima kasih Pak Raja. Saya ke Pak Bambang. Tadi ketika menyimak penjelasan dari Pak Rajas ada highlight bahwasannya pemerintah sudah ada data dari pemerintah bahwasannya sarjana kita atau SDM kita yang memiliki pendidikan itu baru 11%. Kemudian tantangan yang dihadapi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 juga masih banyak sekali. Kira-kira Pak Bambang, menurut Pak Bambang, kita bisa capai enggak itu Pak Bambang di sisa tahun terakhir ini nanti sampai 2045? Bisa dicapai atau bisa tidak, ada dua jawaban. Kan kalau kita melihat kebutuhan manusia akan benda-benda yang ada di dunia itu tak terbatas kebutuhan manusia. Coba kita lihat, mereka butuh air tak terbatas, tapi jumlah benda-benda itu terbatas. Kebutuhannya besar, tapi benda apapun itu terbatas. Beras nggak terbatas, orang pengen makan tapi penyediaan beras itu terbatas. Jadi semua benda di dunia ini punya batasan-batasan dan orang nyarinya nggak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan pendidikan didik orang untuk apa? Sebagian besar didik orang itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas itu. Pastilah ya, gimana produksi beras yang terbaik buat negeri ini, gimana produksi besi, gimana produksi mobil. Kan orang dan mobil nggak terbatas, tapi jumlahnya terbatas sehingga orang rebutan. Oleh sebab itu manusia berpikir gimana supaya nggak rebutan nyari beras, nyari air, nyari mobil. Itu ada yang namanya aturan-aturan dan hukum yang disepakati. Ini ada hukum yang membatasi bukan orang supaya orang nggak rebutan. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan? Aja saya. Jadi membangun manusia itu termasuk bangun anak didik itu jiwa dan raga. Ya,
Kan pendidikan katanya membangun anak muda supaya dapat ilmu untuk mencari kebutuhan tak terbatas itu. Tak terbatas kan orang mau beli baju. Orang mau beli baju kalau bisa punya duit beli baju sebanyak-banyaknya. Tapi kan baju itu terbatas di dunia, kain terbatas. Oleh sebab itu bangunlah jiwa. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan itu duluan mana? Bangun bangun badannya atau bangun jiwanya? Ya. Kalau kita bicara tentang aturan-aturan, bangun jiwanya dong. Supaya orang taat sama aturan, taat sama hukum. Jadi nggak rebutan kain, nggak rebutan beras, nggak rebutan rumah, nggak rebutan air dan sebagainya. Jadi ada aturan. Jadi bangun dulu jiwanya. Nah, pendidikan kita selama ini saya lihat yang dibangun itu nyari bikin orang-orang pintar untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas itu. Yang dibangun itu kecerdasan, ilmu pasti, ilmu alam, akuntansi, ilmu apalagi ekonomi, ya semuanya untuk mencari temuan-temuan baru agar supaya kebutuhan itu bisa tercapai. Ya, kan semuanya akhirnya pada materi gitu loh, ya, pada materi semuanya. Jadi tidak ada kita tidak mengejar ilmu-ilmu yang mengajarkan anak manusia itu membangun di bidang jiwanya. Artinya membangun karakter anak muda dulu. Kita enggak, ya. Tadi kan dikatakan bahwa kita negara kaya, kenapa banyak orang nganggur kata Pak Rektor? Betul, ya kenapa? Karena aturan-aturan itu tidak dibuat dengan jiwa yang itu, dengan karakter bangsa yang benar. Gak ada aturan supaya eh, sumber daya alam itu yang banyak itu bisa dikelola sehingga bisa dibagi rata. Aturannya ada, tapi nggak dipatuhi. Kenapa nggak dipatuhi? Karena orang tidak terbangun jiwanya, tidak ada pembangunan jiwa itu. Oleh sebab itu, kalau kita bicara bonus demografi, saya lebih penting membangun jiwa anak muda dulu, supaya dia taat pada aturan, taat sama hukum, supaya dia mengerti bahwa kebutuhan manusia itu tak terbatas, tapi yang benda-benda yang ada itu terbatas. Jadi dia jangan berpikirlah yang adil gitu, ya. Berpikirlah agar supaya orang bisa menikmati semua benda-benda yang terbatas. Jadi nah ini yang tidak kita kerjakan, ya. Jadi saya kira tadi saya sering ngomong di mana-mana, yang kita bangun ini kebanyakan fisik, fisik semuanya, gedung-gedung perguruan tinggi, pabrik-pabrik, taman-taman atau apalah tempat-tempat hiburan, tapi tidak membangun sesuatu yang kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa. Nggak ada tuh orang bicara tentang bagaimana anak muda apa sudah terbangun karakter bangsanya. Bukti anak muda sekarang lebih senang naik motor pakai pedang, main-main bacok-bacokan tengah jalan. Itu karakter. Ya enggak lah, karakter pemberani kan bukan. Kemudian lihat anak muda, lihat anak kecil lagi main HP, dia naik motor disambar HP-nya dicolong, dicolong ya. Kemudian anak membuli, menyiksa teman saat angkatan dan sebagainya. Ini kita tidak membangun pembangunan karakter bangsa dengan benar. Jadi kita tertinggal sekali. Oleh sebab itu kalau bonus demografi itu tidak terbangunkan karakter bangsanya, percuma kita punya orang pintar banyak, percuma sumber daya alam kita banyak, tapi nanti nggak diurus dengan benar. Tidak diurus dengan benar. Akhirnya karena kebutuhan yang terbatas, sedangkan yang membutuhkan banyak, akhirnya yang kuat yang bisa dapat ini, yang kuat yang bisa dapat tadi itu barang-barang. Ya, ya oke lah. Artinya yang kuat yang bisa mendapat ini, karena yang kuat itu yang bisa ngerti aturannya, bahkan yang kuat buat aturan juga, tapi yang lemah. Jadi bangunlah karakter bangsa sehingga muncullah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu yang paling penting, membangun karakter sehingga orang saling mengasihi, setiap orang saling menyayangi, setiap orang saling memberi, setiap orang saling menjaga perasaan. Itu yang belum terbangun kan sekarang. Terima kasih Pak Bambang. Artinya bahwasannya karakter itu juga bagian dari pendidikan. Pendidikan, kalau pendidikan yang layak, menurut Pak Raja seperti apa? Apakah karakter termasuk dalam pendidikan yang layak? Ya, ini poin-poin sangat-sangat penting. Yang namanya bonus demografi yang harus dibangun SDM, saya sangat setuju dengan Pak. Karakter itu betul bahwa
itu adalah bagian dari visi kami. Visi utama 5 salah satunya berwawasan kebangsaan. Bahwa nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai karakter kebangsaan itu sudah pada pudar. Kita berbicara mengenai nasionalis dan sebagainya. Tapi kita tidak sebagai orang nasionalis yang sangat kuat, sangat kuat menjalani di dalam nilai, di dalam kebangsaan ini. Malah kita sendiri yang memecah belah dan sebagainya. Yang dimaksud pengembangan karakter di kampus ini adalah kita mendorong anak-anak itu. Contohnya di semester 1 anak-anak itu diwajibkan ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah agama, ada mata kuliah sejarah dan keluarga negara. Ini sudah cukup dipelajari dari SD sampai SMA. Perguruan tinggi nggak perlu teori lagi. Bagaimana ini dibuat proyek-proyek, mereka harus jalan ke lapangan, ke masyarakat untuk implementasi. Kalau Pancasila, apa sih nilai-nilai Pancasila itu? Implementasi. Harus diterapkan. Ini yang harus digodok. Jadi mereka punya karakter. Karakter apa? Karakter kemanusiaan. Mereka punya nilai yang nggak bisa diadu domba sesama agama yang berbeda. Tuhannya satu. Kok di sini gontok-gontokan, bilang ini, bilang itu. Ini nggak pantas sebagai seorang nasionalis bicara itu. Beda warna kulit, beda dong. Dari Sabang sampai Merauke yang datang, bentuk-bentuknya aja beda. Ini harus persatuan. Kita harus rangkul semua. Dengan contohnya adalah begini. Kalau kita datang ke suatu taman, di situ ada kembang warna hati itu gimana sih kalau datang ke taman dengan warna yang berbeda-beda? Adem, sejuk, nyaman. Ini jadi kekuatan bangsa ini. Apalagi kalau datangnya sama Bekasi. Sama kekasih, ya itu beda lagi kan. Sama anak itu jujur gitu kan ya. Jadi poin yang dimaksud karakter kebangsaan itu harus jelas. Kita harus review. Setahu saya Pak Jokowi pernah mencanangkan yang namanya revolusi mental. Yang tadinya saya berpikir itu ke arah ke karakter kebangsaan ini. Ini harus diperkuat. Begini loh, yang tadi Pak Bambang, orang pintar banyak. Pintar ngapain? Nah, ini kan pintar menipu sesama anak bangsa. Pintar mengakal-ngakalin. Pintar ini karakter-karakternya nggak boleh muncul. Atau pintar memakan uang negara. Tidak. Karakter itu harus benar-benar dibentuk dan mereka harus sadar terhadap bahwa kita adalah satu kesatuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila jangan hanya ada di pajang saja Pak ya, di dinding sekolah, di dinding perkantoran dan sebagainya, tapi kelakuan tidak seperti itu. Ini yang kita ingin anak-anak tampak benar-benar sadar, aware, dan mereka tahu skill yang harus mereka dapatkan apa. Ya. Berarti itu masuk dalam aktivitas pendidikan. Aktivitas pendidikan Siswa. Dan di kita juga ada basis kurikulum antara satu prodi dengan prodi yang lain. Contohnya ada nama prodi komunikasi, ada manajemen, dan anak-anak manajemen juga diwajibkan harus belajar ada tata kerja. Jadi mereka harus tahu, anak-anak komunikasi harus tahu dan sebagainya. Jadi ada mata kuliah yang sehingga mereka dapat menguasai. Dan yang wajib salah satu adalah mata kuliah.
dalam bentuk ya profesi dan sebagainya itu wajib sudah lulus harus tahu sebagai profesinya mereka apa, walaupun ada lulusan alumni kita yang sebenarnya bidangnya misalnya komunikasi tapi dia punya usaha sendiri, tapi dasar ilmu ini kalau dia punya usaha sendiri, kalau dia nggak bisa berbicara jujur apa adanya, konsisten terhadap apa yang sudah dia punya komitmen dengan partner bisnisnya dan sebagainya, bisnis itu nggak akan berkembang. Jadi ucapan komitmen itu adalah nomor satu daripada kita buat komitmen perjanjian terus menerus. Dulu kan orang sistem dagang kan gitu. Ya, komitmen yang dipegang ucapan, nggak perlu sampai ke hukum dan sebagainya. Belakangan jadi wah, ya, jadinya begitu. Kalau itu Pak, saya mendapatkan informasi bahwasanya ada juga perkuliahan Cipta Hukum Pancasila. Nah, itu juga diterapkan di Oh Kota iya, Lima ya, Jakarta. dan itu wajib. Itu menjadi menjadi mata kuliah wajib dan itu jadi mata kuliah ciri khas lah ya. Jadi bagaimana kita membangun karakter bangsa, bahwa nilai-nilai Pancasila itu jangan hanya sebatas semboyan saja, tapi bagaimana mereka harus dapat mengimplementasikan dari nilai Pancasila. Menarik sekali. Kurikulum Cipta Hukum Pancasila. Pancasila. Itulah kemudian yang kita dikenal sebagai kampus nasionalis. Benar begitu Pak Bambang? Iya begini, kita ini kan sejak kecil diajari ya, baru lahir diajari misalnya ini bapak kamu, ini kalau minta apa-apa ya harus bilang bapak, ini kamu ya, makan harus ngambilnya pakai tangan kanan ya. Saya nggak tahu apa di luar negeri apa tangan kiri nggak boleh, tapi kita diajari tangan kanan, tangan yang baik ya. Kita diajari kalau misalnya malam yang kalau udah tidur semuanya udah teriak, ada hal-hal apa yang dianggap baik dan dianggap buruk, itu kan nilai dan nota apa yang baik dan buruk diajari sejak kecil. Nah itulah pendidikan. Ini juga di perguruan tinggi sistem hukum Pancasila. Pancasila adanya di mana sih? Ya di Undang-Undang 45, di pembukaan Undang-Undang 45 ya. Kan katanya sumber dari segala sumber hukum kita itu kan UUD 45 dan Pancasila. Sumber dari segala sumber adanya di mana? Ya di situ. Kita diajari begitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidikan, pendidikan itu kan bagian dari kebudayaan. Budaya bangsa ya, kita diajari budaya bangsa yang benar kok. Gak ada budaya bangsa kita boleh bacok orang sembarangan, boleh melanggar lalu lintas. Udah jelas lawan arus itu salah. Satu saat melawan arus tabrak 7 orang. Besoknya ada lagi lawan arus. Ya. Jadi artinya kita telah melanggar banyak hal-hal kebaikan dan kita melakukan keburukan. Padahal budaya itu kan bagian dari peradaban. Peradaban itu keseluruhan dari budaya, fisik atau tidak fisik dan keseluruhan dari apa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat itu peradaban. Masa sih peradaban kita sudah sedemikian parahnya? Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang membangun karakter bangsa, ya bangun juga dong kebudayaan dan peradabannya, ya melalui pembangunan tadi itu, pembangunan bidang pembangunan jiwanya. Jangan kita berpikir mendidik orang itu untuk memenuhi kebutuhan fisik. Nanti kamu bisa ciptakan penemuan baru, tekstil, ciptakan makanan baru, itu kan fisik. Sekarang pun kalau kita lihat pemerintah selalu ngomong itu ukuran dari keberhasilan satu daerah itu dilihat dari jumlah anak kecil yang stunting. Stunting itu apa? Pertumbuhan diri yang memang tidak sesuai dengan umur, ya tingginya badan seperti itu. Yang itu kenapa stunting? Kita tanya lagi, sebab stunting itu apa? Makanan bergizi. Memang makanan bergizi akibatnya pada stunting kalau bergizi. Tidak, ada yang lebih penting. Masukan buat otak. Kecerdasan orang itu nggak tentukan dari masukan makanan pada otak. Tapi itu nggak pernah disinggung bahwa kalau orang stunting itu mungkin juga orangnya kurang otaknya kurang berkembang gitu. Itu nggak pernah disinggung. Mohon maaf,
ada yang nyebut idiot ya, stunting itu pasti idiot, karena memang selain fisiknya nggak tumbuh, otaknya pun nggak dapat makanan bergizi. Nah, ini yang menyebabkan kita itu terlalu hitung soal fisik, kok stunting. Kenapa nggak disebut uh, makanan bergizi menyebabkan otak manusia tidak tumbuh berkembang. Nah, itulah sebabnya saya bilang peradaban bangsa kita ini seolah hanya dihasilkan untuk kebutuhan fisik semata. Nah, ini salah ya, sehingga akibatnya apa? Orang mengukur keberhasilan dari jumlah gedung yang dibuat ya. Eh, bukan bukan cara bagaimana orang menciptakan lapangan kerja di mana otak manusia itu bekerja untuk keadilan sosial. Tapi yang dibikin adalah jumlah gedung, jumlah lapangan terbang, jalan tol, pelabuhan udara dan sebagainya. Itu hanya fisik. Tapi orang gimana? Akibatnya apa? Terjadi korupsi besar-besaran. Jalan tol aja yang besar apa? MBZ itu apa? MBZ yang luar kota kan? Di rootnya ditangkap gara-gara korupsi. Padahal itu sumbangan tuh. Masih dikorupsi juga. Jalan tol yang di atas itu. Seperti itu. Jadi kita tidak membangun manusia di sini. Kita hanya bangun fisik tanpa membangun manusianya. Berapa banyak yang saya dengar jadi apa itu ya, bangunan fisik yang tidak terpakai akhirnya. Karena apa? Konsepnya itu hanya hitungannya fisik. Ya. Baik, dari tadi kita baru membahas tentang pendidikan yang ada di UTA 45 Jakarta. Saya juga penasaran nih Pak, selain kurikulum Cita Hukum Pancasila, pendidikan perguruan tinggi itu kan ada pendidikan, penelitian, kemudian pelatihan. Kalau tadi sudah disinggung sedikit tentang aktiviti pendidikan atau pengajaran, kalau penelitian dan pengabdian seperti apa, Pak Raja? Ya, jadi sebenarnya kan fungsinya dari perguruan tinggi kan sebenarnya membuat anak-anak SDM itu memiliki skill. Ya. Ujung-ujungnya kan itu ya, memiliki skill, kompetensi. Kompetensi itu apa? Yang masuk kompetensi minimal dia setelah lulus dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa kayak menjadi apa? Seorang yang belajar akuntansi, dia bisa melakukan proses pembukuan sebagai akuntan. Ini kan skill ya, kompetensi. Jadi tujuan dari pendidikan itu memberikan supaya dia di lapangan tidak mau. Jadi ada job opportunity-nya, industri dan sebagainya. Jadi yang dimaksud pengembangan ini bisa saja dari beberapa program studi kan. Tapi nanti di lapangan karena kita memecah-mecah dia skillnya, contohnya teknik elektro, dia memiliki kompetensi untuk dapat instalasi listrik, kompetensi dapat membuat hitung-hitung. Tapi banyak kompetensi lainnya yang benar-benar dibutuhkan di dalam proses mereka menjalani. UTA 45 itu tidak hanya melihat dari sisi skill yang dia akan lakukan, tapi bagaimana dia bisa growing up dari mulai basic skill yang dia miliki. Oke? Contohnya seorang akuntan lulus, dia alumni, dia bekerja. Kemudian di dalam proses bekerja di industri tertentu atau di perusahaan tertentu, ternyata dia di dalam itu menjadi biang kerok. Biang kerok itu dalam arti apa? Dia nggak bisa kerja sama tim. Dia baru masuk dan sebagainya. Ini tidak boleh. Dia harus memiliki kapabilitas sebagai seorang leader juga. Dia harus bisa melit. Ayo deh, membuat semua menjadi bersatu sehingga objektif dari industri atau company itu dapat. Kita tidak hanya memberikan skill, kompetensi, tapi di luar itu bahwa dia harus bisa memimpin, dia harus bisa melit begitu dia masuk join dia harus bisa melihat
kelemahan dari institusi itu. Fungsi seseorang lulusan dari utama, dia bukan yang pertama. Kita tidak mau melihat dia menjadi yang kerok di industri. Satu. Nomor dua, dia bisa melihat kelemahannya itu. Maka dia harus berusaha berpikir, berinovasi sehingga dia membuat institusi itu maju. Hal yang saya sampaikan ini itu adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi itu ya. Sebenarnya unsur dari yang tadi ditanyakan mengenai penelitian. Ini salah satu penelitian itu bukan hanya dari sisi perspektif teori yang dia terima, kemudian dia ada interest pada bidang tertentu, maka dia melakukan penelitian sesuai dengan interestnya itu. Kadang-kadang kita ini bangsa yang begitu besar, kita hanya tahu lakukan penelitian, ujung-ujungnya ini masuk di pustaka dalam bentuk tulisan. Jadi ini yang nggak bisa di-apply, nggak bisa menjadi produk maju atau sesuatu yang menjadi bisnis unit. Nah, ini yang benar-benar harus bisa dikembangkan. Tridharma ini sebenarnya saling berkaitan. Pengabdian pada masyarakat ini sebenarnya unsur dari hasil penelitian itu bisa disosialisasikan kegunaannya, manfaatnya dan sebagainya. Ini yang harus menjadi produk yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Balik lagi, kalau dia pola pikirnya atau secara mental emosionalnya ya yang disampaikan oleh Pak Bambang itu tertutup, maka segala sesuatu yang dia jalankan juga jadi tertutup. Ya. Jadi unsur yang dibilang dari sisi kejiwaan dan mental itu dia harus menjadi satu kesatuan. Gak bisa dipilah-pilah atau tergiur dengan hal sesuatu itu ya kasusnya Paul MBZ ya. Oh, MBZ namanya. Bertang MBZ. MBZ yang kalau kita naik itu seperti naik kuda loh, buat mobil seperti. Oke, jadi luar biasa ya Pak. Saya juga mendapatkan data. Tim kami juga sudah meriset bahwasanya memang lulusan dari UTAM 45 Jakarta ini sudah banyak tersebar di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ada yang menjadi manajer, direktur, gitu kan. Baik itu di perusahaan BUMN maupun di swasta. Yang banyak pengacara Pak. Yang kami riset ya, luar biasa ini UTAM 45 Jakarta. Oke. Terima kasih Pak Raja. Saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, UTAM 45 Jakarta ini kan juga ada visi misinya seperti tadi sedikit disinggung sama Pak Rajas di awal. Untuk bisa mencapai visi misi itu dan juga untuk mendukung nanti Indonesia Emas 2045, ada tantangannya nggak sih Pak? Sangat ada begini. Kita ini kan punya beban Tridharma perguruan tinggi. Ya. Itu kan beban bersama bangsa ini. Waktu itu yang melahirkan itu kan Kementerian Dikti, Kementerian Dikbud, ya zaman dulu tuh, zaman tahun 2000 apa, yang pendidikan, penelitian dan pengadilan. Nah kita lihat sendiri, apakah hasil-hasil penelitian dan pengabdian itu, apakah ada penelitian ya, apakah itu sudah diserap oleh kepentingan bangsa ini? Kan tidak mungkin penelitian satu kemudian hanya untuk perguruan tinggi itu aja kan, pasti untuk bangsa ini kan. Tapi apakah bangsa ini sudah menyerap hasil penelitian itu? Jangankan penelitian dari perguruan tinggi, penelitian yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara aja seringkali nggak dilihat kok. Nah, dilihatnya karena apa? Misalnya begini, mereka mengajukan dana penelitian dan dikasih kecil, tapi mereka keluarkan uang sendiri. Banyak peneliti kita di negara kita ini keluarkan uang sendiri, menghasilkan sesuatu. Udah menghasilkan, ditanya bagaimana nih pengembangan ini? Ya kamu bikin proposal dong. Proposal sampai kapan? Ya setahun loh. Padahal penelitian itu genetika misalnya kan nggak bisa setahun, bisa 3-4 tahun genetika kan, jadi ada molekul ada macam-macam itu bisa 3-4-5 tahun, tapi dikasihnya per tahun sehingga mereka tiap tahun harus bikin proposal lagi untuk nambah. Ini kan nggak mungkin, dan ini masih terjadi sekarang. Itu baru penelitian tentang genetika. Gimana penelitian yang lain tentang pertanian, tentang hal-hal yang lebih penting lain.
eh, negara kita ini masih kurang memberikan perhatian pada penelitian, apalagi yang ada di perguruan tinggi, ya meskipun ada beasiswa. Oleh sebab itu, ya, banyak hal yang memang harus kita luruskan inilah, ya kalau kita berpikir bahwa tridharma perguruan tinggi itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah mendengarkan ajaran Bung Karno Trisakti, ya, itu kaitannya dengan perguruan tinggi. Pertama, kedaulatan dalam bidang politik itu bisa dikaji oleh perguruan tinggi. Kepribadian dalam bidang kebudayaan itu bisa dikaji oleh perguruan tinggi. Yang ketiga adalah mandirian dalam bidang ekonomi, itu bisa dikaji oleh perguruan tinggi. Tapi apakah perguruan tinggi sudah mengaji itu mandirian bidang perekonomian? Gak ada kajian yang khusus di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang besar-besar ya. Tapi saya kira Trisakti itu kurang. Karena apa kurangnya? Saya lihat banyak hal yang memang kelihatan bahwa tanpa diatur dengan satu aturan yang pasti, itu nggak jalan tuh mandirian dalam bidang ekonomi. Mandiri gimana? Ini semua tergantung siapa yang kuat kok. Yang kuat bikin peraturan, yang kuat gitu. Kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Ya sekarang anak-anak muda lebih senang nonton musik-musik dari luar negeri. Ya saya nggak tahu apa kemudian mereka suka kebudayaan dalam negeri itu. Korea. Iya, salah. Kedaulatan dalam bidang politik. Ya, kita ngomong soal gejala-gejala politik luar negeri aja kita nggak terlalu berani kan. Tapi harus ada lagi yang saya kira ada keadilan dalam bidang hukum. Itu sakti yang keempat, keadilan dalam bidang hukum. Karena apa? Sekarang orang berpikir bahwa hukum kita ini pilih kasih, tidak adil. Penegak hukum kita juga tidak berbuat seperti sebagai manusia kan. Bayangkan Mahkamah Agung, 3 sekjen Mahkamah Agung ditangkap gara-gara salah semuanya. Terakhir Menkumham kemarin kan muncul di DPR, padahal dia tersangka loh. Masa masih bisa muncul pada tersangka KPK kan? Dan banyak lain. Ada yang namanya si Minahasa Kapolda yang nyimpen narkoba dijual lagi. Itu. Yang keempat adalah selain tegaknya hukum dan keadilan, sakti yang keempat adalah berperi kemanusiaan dalam keberagamaan. Ya. Jadi peri kemanusiaan dalam keberagamaan itu sakti yang kelima. Karena apa? Kalau kita hidup beragama, kita juga harus benar-benar menjaga peri kemanusiaan, menjaga hubungan antar manusia, menjaga hubungan keselarasan antar individu manusia, menjaga hubungan harmonis antar manusia. Jadi sakti yang ini belum ada tuh. Keadilan dalam bidang hukum, yang kelima adalah berperi kemanusiaan dalam keberagamaan. Ya, karena semua ajaran agama mengajarkan kemanusiaan. Tidak ada ajaran keagamaan yang mengajarkan boleh main bacok, boleh ngambil harta negara, nggak ada. Jadi ini yang saya kira visi misi itu nanti perguruan tinggi kita, mudah-mudahan kita juga bisa mengisi dengan ideologi yang kita ciptakan sendiri di samping ideologi Pancasila. Ya, saya yakin Universitas 1745 ini lahirnya tahun 52. Bayangin, tahun 52 sudah lahir, dan dulu kamu belum lahir. Umur saya 2 tahun. Jadi, dan itu dulu kita adalah tolak ukur dari kehidupan perguruan tinggi swasta di tanah air. Dan saya yakin dengan tekad kita bersama ini, kita bisa mengajarkan nilai-nilai tadi, nilai kebangsaan yang lebih terpadu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rajes. Selain nilai-nilai kebangsaan yang nantinya akan terus diajarkan di UTA 45 Jakarta, strategi-strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh UTA 45 Jakarta untuk menyiapkan SDM-nya, lulusannya, agar nantinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2040? Ya, UTA 45 telah mempersiapkan, sebenarnya kita mulai mempersiapkan dari tahun 2013 ya. 2013 kita mewajibkan apa adalah diwajibkan mereka ikut di luar kurikulum. Ada namanya program bahasa Inggris. Jadi anak-anak yang dari Sabang sampai Merauke, dari background yang berbeda-beda, itu masuk ke UTA 45. Itu ada di tes, dilihat range pengetahuan bahasa Inggrisnya,
Ada yang masuk di kelas beginner sampai bahasanya gak bisa dan sebagainya, ada yang langsung masuk di elementary, ada intermediate dan mereka wajib itu 4 semester masing-masing. Goalnya adalah, sasarannya adalah mereka bisa bicara very confident, dengan rasa percaya diri mereka harus bisa. Sasaran ini adalah mereka memiliki satu skill bahasa, bahwa kalau mereka sudah lulus nanti, ini adalah hal biasa di dunia industri yang sudah global atau sudah menuju global ya. Ya, ini nggak bisa dipungkirin. Nggak, nanti semua SDM yang hebat-hebat dari luar negeri bisa datang ke Indonesia bekerja dan sebagainya. Dan mereka harus bisa blend dengan mereka memiliki kompetensi berbahasa Inggris. Nomor satu. Poin nomor dua, tambahannya adalah mereka diwajibkan memiliki kompetensi IT, information technology. Ya, memiliki itu. Ini juga kita train selama 4 semester wajib. Ada banyak sesuai dengan tren, termasuk mereka bisa membangun usaha, termasuk mereka harus tahu e-commerce, termasuk mereka harus tahu AI, artificial intelligence, desain dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kompetensi yang diberikan supaya mereka setelah lulus tidak canggung. Ya. Jadi they have that skill gitu. Di satu sisi lagi sesuai dengan bidang kompetensi mereka yang mereka dapatkan di perkuliahan dan sebagainya. Kemudian kita mewajibkan lagi ada 5 wajib itu yang kita katakan seperti SKPE. Oke, seperti apa itu? Surat keterangan pengganti ijazah. Pengganti ijazah. Jadi ada skill-skill lain yang mereka wajib ambil di program studi. Jadi di dalam program studi, contohnya komunikasi, di dalam itu ada skill how to become as a journalist, misalnya how to write. Writing itu dibutuhkan. Ini kompetensi. Kalau di Fakultas Hukum, bagaimana membuat surat gugatan, istilah, mereka diwajibkan memiliki kompetensi tertentu agar begitu lulus mereka tahu, mereka memiliki. Jadi yang kami persiapkan adalah kemungkinan anak-anak ini kalau setelah lulus menjadi pengangguran itu sangat minim lah ya. Kalau dari tracer study yang saya dapat, itu rata-rata dalam waktu 3 bulan itu rata-rata mereka sudah bekerja. Apalagi ini anak-anak, ada yang dari daerah Jakarta sekolah, ada yang cari pekerjaan di Jakarta, ada yang mereka pulang cari pekerjaan di daerah dan sebagainya. Jadi ini kompetensi yang tadi dikatakan dalam hal sisi hard skill-nya lah ya. Hard skill. Kalau soft skill-nya yang tadi cita hukum Pancasila dan sebagainya yang berbasis tentang karakter ya. Jadi ini harus di-blend sehingga mereka memiliki orang yang andal. Karena begini, godaan di dunia pekerjaan itu apa godaan? Godaannya dalam pekerjaan itu kan masing-masing, karena ya dikatakan kalau saya lihat data pengangguran ini kan tinggi Pak. Jadi orang untuk mencari pekerjaan itu very minimum opportunity-nya. Begitu mereka dapat di office, di kantor, office politik juga tinggi Pak. Persaingan antara saling menjelekin atau saling menjatuhin, atau ini kan balik lagi karakter kan. Jadi yang kita inginkan dan kita ajarkan, fokus kepada skill kamu saja. Kalau kamu fokus pada skill dan bidang kamu, nggak usah cawe-cawe urusan yang lain.
fokus saja, kamu pasti masuk pada level tertentu. Usah takut, rezeki nggak kemana. Tapi kita harus konsisten, fokus pada bidangnya, kamu jalanin dan kamu pasti sukses. Nah, inilah yang kita harapkan lulusan-lulusan dari UTY 45 yang unggul itu, maksudnya itu. Nggak usah takut. Walaupun modal kamu tidak besar, tapi kamu punya kompetensi yang ini, kamu fokus aja. Nggak usah ganggu yang lain. Yang lain akan ikut menilai kompeten kamu di mana. Jaga secara emosional dalam bekerja. Sangat dibutuhkan. Tidak boleh saling menyalip, menjatuhkan dengan bilang ini jelek, dan orang yang memang nggak mampu itu pasti kelihatan. Nggak usah dibilangin ya, kemampuannya pasti kelihatan. Oh, cuman sampai di sini. Itu pasti. Itu by system lah ya. Oke, jadi harus balance ya Pak ya. Fokus pada skillnya, tidak hanya hard skill tapi juga punya Soft soft skill. skill. Ya. Secara emosional tidak mudah baperan. Tidak mudah baper. Tidak mudah Nah, ini yang bawa perasaan. perasaan ya. Ditegur pimpinan atau tegur apa lo? Jadi baper gitu. Wah, aku begini, jadi mengganggu sistem. Kerja nggak efektif. Apalagi dapat apa? Kalau istilah gaulnya itu dikomporin kiri kanan, teman yang mau memanfaatkan situasi banyak. Kita butuh SDM yang handal. Oke. Bukan hanya handal pun punya skill, enggak. Kamu punya skill sepintar apapun, tapi begitu kamu masuk, kamu digoyang dan kamu nggak cukup kuat menghadapinya, gagal juga. Ya. Oke. Ini saya ada games Pak Rajes dan Pak Bambang. Game apa? Gamesnya sederhana saja karena kita kan membicarakan SDM untuk nanti Indonesia Emas 2045. Kalau Pak Rajes dan Pak Bambang, ketika saya katakan SDM yang handal itu seperti apa, tapi hanya boleh 3 kata untuk menggambarkan SDM yang 3 handal. huruf 3 kata. 3 kata. Oh iya. Dimulai dari siapa dulu? Pak Rajes dulu? Iya. Pak Rajes dulu, silakan Pak. 3 kata SDM yang handal, yang siap untuk Indonesia Emas 2045. Profesional, mandiri, inovasi. Oke, profesional, mandiri, dan inovasi. Kalau Pak Bambang? Cerdas, berani, tangguh. Tegas, berani. Cerdas, berani, dan tangguh. Oke, itulah 3 kata yang bisa menggambarkan SDM yang handal Sobat Huta dari Pak Rajes dan juga Pak Bambang. Ini karena kita waktunya sudah cukup panjang dan terbatas durasi, jadi mungkin sebelum kita akhiri Pak Rajes dan juga Pak Bambang, biasanya kita memang ada closing statement. Closing statementnya berisi tentang harapan Bapak, pesan-pesan Bapak gitu ya, khususnya untuk Sobat Huta dan mahasiswa nih nanti yang jadi SDM di 2045. Silakan Pak Bambang dulu. Ya, terima kasih. Ini dalam membangun bangsa ini kita tidak boleh meninggalkan dan merupakan membangun karakter bangsa. Ya, artinya kita membangun, menggali kembali kekuatan spiritual bangsa. Kita merdeka bukan karena materi. Waktu itu tentara kita masih sederhana, nggak punya senjata apa, profesor doktor nggak ada, kemudian cadangan divisa juga nggak ada semuanya. Tapi kok mampu untuk berjuang merdeka karena apa? Punya kekuatan spiritual. Jadi sekarang ini pun kalau kita terlalu mengandalkan diri pada kekuatan material, itu bisa tidak sampai lah, karena materi itu nanti akan terjadi perebutan apa di antara anggota masyarakat. Kenapa berebut? Karena tidak ada keyakinan pada hidup bersama yang damai, keyakinan pada keadilan, keyakinan pada hukum. Jadi rebutannya itu akan mengakibatkan kita terpecah belah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau itu tadi adalah hambatan versi Pak Bambang. Kalau dari Pak Rajes bagaimana Pak melihat hambatan-hambatan untuk mencapai visi-visi UTA 45 Jakarta? Sekarang ini sebenarnya UTA 45 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini kan ada dan berjalan karena
niat baik dari bangsa Indonesia. Ya, ini ada itu karena niat baik, karena ada kebutuhan sehingga Utampat. Jadi berjalannya proses ini, kami ini sebenarnya bekerja mendukung bukan. Tapi yang dibutuhkan adalah sinergi bersama-sama. Jangan sampai ada peraturan-peraturan yang sudah berjalan dan sebagainya, tapi itu malah memperlambat proses dengan banyaknya kebijakan dan sebagainya. Jadi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul itu kita juga membutuhkan dukungan dari regulator. Kadang-kadang di dalam ada beberapa peraturan-peraturan yang membuat kita itu nggak bisa move on. Jadi mungkin banyak hal yang harus didiskusikan dengan regulator untuk bisa membuat satu proses yang lebih smooth sehingga mempercepat, sehingga tujuan-tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan angka PK itu bisa tercapai. Mungkin itu yang dibutuhkan, sinergi bersama-sama, duduk bareng sehingga kita dapat menyelesaikan. Jangan melihat dari satu sisi hanya Utampa 5, sisi yang terpisahkan atau PTS dengan PTN dan dengan yang lain. Enggak, kita satu kesatuan. Kita bangun bangsa ini secara bersama-sama. Enggak boleh ada proses saling menjatuhkan dan sebagainya. Kalau semua kita merangkul, kita bersama-sama, saya yakin demografi itu Indonesia menjadi negara yang hebat. Gak ada yang bisa lawan ya, Indonesia. Tambah sedikit ya. Kan ada peraturan bahwa PTN itu boleh menerima mahasiswa sampai terus ya menerima mahasiswa itu. Oh, secara mandiri. Ya, itu jelas mengambil jatah yang tadinya tidak tertampung di PTN masuk ke PTS. Diambil tuh jatah mahasiswa yang itu ditampung lebih banyak ke PTN, sehingga PTN mengalami kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa baru. Itu terjadi. Nah itu peraturan itu kan tidak, kenapa harus dibuat seperti itu? Harus semuanya diarahkan ke PTN. Padahal kita juga mampu kan. Ini kan kesempatan juga dong buat PTS. Nah itu loh. Ya. Jadi ya fungsinya regulator kan menjaga fairness itu ya, kan. Kebersamaan bahwa semua punya kepentingan untuk bangsa ini. Ya, jadi harus dijaga supaya jangan ada yang menyalip, jangan ada, kan ada etika. Nah, namanya juga di kita ada pendidikan. Kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan kita sebagai orang yang menjaga etika itu sendiri, terus siapa lagi di negara ini? Ya, gitu. Terima kasih. Ya Sobat Uta, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada talk show hari ini adalah untuk mencapai Indonesia Emas dan juga bonus demografi, kita memerlukan SDM yang unggul. Dan tentunya SDM unggul ini bukan hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi membutuhkan sinergi dan juga dukungan dari lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait. Demikian talk show kita hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus program talk show Uta Bicara lainnya. Ruang berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Saya Dinar Aca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.